ball possession di awal-awal babak kedua. Sasa Zecevic lebar kepada Wawan Widiantoro yang melakukan backtracking tadi. Ya, sekarang ini yang menjadi faktor yang bisa menyulitkan PSMS Medan mungkin dari segi kecepatan. Sriwijaya FC memang di babak pertama bisa kita lihat sangat kesulitan untuk menembus jantung pertahanan PSMS. Namun salah satu keunggulan ataupun kekuatan dari Sriwijaya FC adalah stamina dari para pemainnya, di mana mereka terus tampil energik sepanjang pertandingan berakhir. Dan inilah yang bisa menghambat PSMS Medan apabila para pemainnya tidak mampu mengimbangi stamina ataupun fisik permainan dari pemain-pemain Sriwijaya FC. Dan semenjak dipilihnya Keith Magams menjadi asisten manajer dan berfungsi sebagai penanggung jawab keadaan fisik para pemain, kita lihat bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat positif di mana tidak ada satupun pemain dari Sriwijaya mengalami cedera yang cukup lama pada musim ini, berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Dan acap kali selalu tampil full team dalam setiap perhelatan permainan mereka, dan sebuah kredit tentunya diberikan kepada staff yang dibentuk oleh Kas Hartadi dan juga Keith Magams. Iya, dan para pemain Sriwijaya FC juga tidak pernah puas dengan 1 ataupun 2 gol, terutama jika mereka main di stadion sendiri, yaitu di Palembang. Seringkali menang dengan skor yang telak, bahkan musim ini sudah 2 kali mereka menang dengan skor rasio 5 gol. Lempar ke dalam, dilakukan oleh Supardi. Berikan pendek kepada Firman Utina, dikawal oleh Wawan tadi, crossing Supardi yang jauh, sebuah upaya dari Keith Magams. Tembakan yang belum sempurna tadi, belum bisa diarahkan menuju gawang PSMS Medan yang dikawal oleh Markus Haris Maulana. Di babak pertama jelas terlihat penampilan seolah tidak mau tergelincir dan tidak mau kecolongan dari anak-anak Sriwijaya, dan nampaknya Kas Hartadi memberikan intensif di halftime tadi untuk mulai membuka pertahanan PSMS dari awal. Lakukan banyak serangan mundur. Betul, ini merupakan partai yang penuh gengsi juga bagi Sriwijaya FC. Oleh karena itu sangat penting bagi mereka juga tidak lupa diri bahwa mereka menghadapi sebuah tim yang juga termasuk sangat kuat apabila bermain di Stadion Teladan Medan. Ada sedikit faktor kehati-hatian juga dari kubu Sriwijaya FC, di mana Ponario dan juga Firman Utina terlihat sedikit ditahan di sektor tengah untuk bermain lebih disiplin lagi dan tidak begitu banyak meninggalkan posnya. Osas Marvel usaha pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh Supardi terhadap Wawan Widiantoro. Sebuah kartu kuning diberikan oleh wasit Aeng. Pelanggaran memang cukup keras dilakukan di awal pembukaan babak kedua ini oleh Supardi. Ya, ini memang pelanggaran yang menebas ke Wawan Widiantoro, membuat Wawan tampil sangat akrobatik tadi, menjatuhkan diri. Supardi Nasir juga menjadi pemain yang selalu tampil disiplin. Sangat jarang Supardi mendapatkan hukuman kartu kuning. Ruang bagi Luis Peña lagi untuk mendemonstrasikan kemampuannya mengambil set piece bagi PSMS Medan. Coba mengancam gawang dari Ferry. Umpan yang jauh keluar dari sayapnya Ferry, dan Osas Marvel usaha tadi memenangkan duel udara, namun sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan. Sebuah keputusan yang cukup berbahaya dan sangat riskan diambil oleh Ferry Rotinsulu tadi. Ya, Ferry sangat berani tadi untuk melakukan intercept jauh meninggalkan garis gawangnya. Ya, kita saksikan lagi memang umpan yang sangat berbahaya dari Luis Peña. Dan juga meskipun penuh resiko, tapi keputusan yang cukup berarti bagi Ferry, di mana dengan maju ke depan ia juga memberikan pressure bagi para pemain PSMS Medan, sehingga mereka tidak bisa melakukan ancaman terhadap gawangnya, terutama dari Osas Marvel usaha, terkenal dengan kekuatan sundulannya. Lagi sebuah serangan yang gagal dibangun oleh para pemain Medan. Lim Junsik, wingback Mahyadi Panggabean yang tidak seperti biasanya sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk naik dan membantu serangan. Kita lihat jarang sekali Mahyadi meninggalkan posnya di lini pertahanan. Dan ini dia fans wanita juga nampak memenuhi Stadion Teladan Medan, memberikan dukungan tanpa henti kepada tim kesayangan PSMS Medan tentunya.
menghadapi musuh bebuyutan mereka, Sriwijaya FC. Dan kita juga mengingat memori pada final Liga Indonesia pada tahun 2007 yang masih segar tentunya dalam ingatan kita. Ketika pertandingan di Bandung dimenangkan oleh Sriwijaya dengan skor 3-1 kala itu, dan lagi sebuah peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Ya, lagi-lagi ya Hilton mencari sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti. Memaksa ataupun memancing Andriawan tadi untuk melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya. Di mana seharusnya ia lebih fokus terhadap kinerjanya untuk mencoba membobol gawang Markus. Sayang sekali untuk kedua kali Hilton justru lebih memaksakan diri untuk mencari sebuah tendangan bebas ataupun tendangan penalti dari wasit yang bertugas. Dan kita juga mengingat memori di mana gol yang luar biasa diciptakan oleh Zarahan ketika itu di final pada tahun 2007 terhadap penjaga gawang Markus Haris Maulana. Sebuah tembakan dari tengah lapangan yang berbuah gol yang masih tentunya segar di ingatan kita sebagai salah satu gol terbaik sepanjang masa Liga Indonesia. Dan peluang kali ini bagi Ridwan tidak sama dengan Gams. Kembali sebuah hadangan, Lim Junsik gagal. Masih bola dikuasai oleh Hilton Morera. Coba membuka pertahanan, luar biasa kita lihat skill defending dari Sasa Zecevic. Bergelombang kali ini serangan dari Sriwijaya FC melalui kaki Supardi. Ya, Luis Peña tidak banyak berkreasi, namun setiap kali dibutuhkan ia memberikan kontribusi yang sangat positif, terutama pada saat melepaskan umpan-umpan dari lini kedua. Gagal tadi sebuah heading coba dilakukan oleh Kayamba Gams. Lim Junsik menampil yang saya pikir sangat penting yang dimiliki oleh Sriwijaya FC yang memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berekspresi terhadap Ponario dan juga Firman Utina. Oh, cukup terbuka kali ini Mahyari Banggabean. Lagi datang menutup tadi Handriawan. Ya, Handriawan juga menempel ketat Hilton Morera. Dimanapun ada Hilton, di sana ada Handriawan. Pemain yang kita kenal memiliki tackling yang sangat keras. Ya. Sepak pojok kembali dihadapi oleh Firman Utina. Sepak pojok berimbang, corner count 2-2 dimiliki oleh kedua tim. Lagi berbahaya sekali sebuah umpan dari Firman tadi. Masih dapat diamankan oleh sundulan kepala dari salah seorang pemain PSMS, dan nampaknya justru diberikan goal kick. Saya sangat yakin tadi terjadi sentuhan terakhir oleh salah satu pemain bertahan dari PSMS. Choi Dong-soo. Peran yang memang sangat menarik dipegang oleh Choi Dong-soo. Pemain tengah yang berdiri floating di antara dua pemain depan PSMS Medan, In Kyun Oh dan juga Osas Marful Saha. Acap kali memancing dua center back dari Sriwijaya FC untuk keluar dari comfort zone mereka di sisi sentral pertahanan dari Sriwijaya FC. Dan selalu mencoba membuka ruang bagi Osas, In Kyun Oh dan juga terkadang Zulkarnain untuk masuk memberikan tekanan terhadap pertahanan Sriwijaya FC. Dan semenjak caretaker manajer Soeharto masuk menggantikan Raja Isa, kita lihat sedikit perubahan di body language para pemain PSMS Medan. Disuntikkan kepercayaan diri nampaknya oleh Soeharto. Dan inilah juga yang membuat publik Medan kembali bersemangat untuk mendukung tim PSMS Medan. Dan tentunya mengharapkan terjadinya kejutan lagi Bini setelah apa yang terjadi terhadap Persiba Balikpapan, dan sebuah upaya jarak jauh tadi yang hampir mencolong perhatian dari Ferry Rotinsulu. In Kyun Oh nampaknya melihat Ferry keluar dari sarangnya tadi. Ya, ini tentunya untuk terus menguji kefokusan dari Ferry Rotinsulu ya, di mana ia terus mendapatkan ujian dari bola-bola mati. Kali ini jelas sekali terlihat bagaimana In Kyun mengincar gawang dari Ferry Rotinsulu, dan sebenarnya tidak ada penyelamatan dilakukan Ferry, tapi ia sangat fokus juga. Luapan emosi yang sebenarnya harus dijaga oleh M. Ridwan. Memang disinilah terlihat bagaimana frustrasi dari Ridwan ataupun sebelumnya Hilton Morera. Kedua pemain yang diplot tampil sebagai penyerang sayap mendukung Kayamba Gams. Ya, sangat besar dengan keputusan wasit yang memberikan keuntungan kepada Wawan. Sejauh ini begitu baik defending yang dilakukan oleh para pemain Medan, terutama
pertama dari Wawan Widiantoro dan juga Sasa Zečević. Luis Peña. Passing kepada Osas Marvel usaha. Bergerak dengan cepat kali ini Im Kyun Oh. Melibatkan Choi Dong-soo cukup berbahaya. Tekanan dari PSMS Medan kali ini. Zulkarnain terlepas. Zulkarnain masih di dalam kotak penalti. Zulkarnain. Upaya yang gagal tadi. Choi Dong-soo tembakan langsung yang meninggi di atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Tembakan dari pemain asal Korea Selatan Choi Dong-soo tadi. Ya, sebuah pertanyaan besar terhadap kinerja lini belakang Sriwijaya FC yang kita kenal sangat efisien. Ya. Kali ini memberikan ruang gerak yang begitu banyak kepada Zulkarnain. Ya, kita saksikan umpan yang datang dari Choi Dong-soo begitu baik. Kontrol yang sangat sempurna dari Zulkarnain. Ya, sedikit dummy. Sangat baik untuk menyulitkan Mayari Pangabean. Penyelamatan yang luar biasa lagi-lagi dari Ferry. Namun sayang Choi tidak tenang terhadap peluang yang hadir bagi dirinya. Ya, gangguan yang sangat krusial tadi dilakukan oleh Thierry Gattuso untuk memecah konsentrasi dari Choi Dong-soo. Salah satu peluang terbaik mungkin yang dimiliki oleh PSMS Medan untuk membobol gawang dari Ferry Rotinsulu tadi jatuh kepada kaki Choi Dong-soo. Sudah mendapatkan feed yang sangat baik dari Zulkarnain. Wawan Widiantoro kali ini datang kembali serangan dari PSMS Medan. Luis Peña kerjasama dengan Wawan tadi. Sebuah pelanggaran terhadap Supardi nampaknya. Coba menenangkan pemain dan ini dia sebuah sambutan selamat ulang tahun diberikan. Dukungan yang tanpa henti memang selalu terlihat di setiap stadion. Mendapatkan privilege secara langsung dari Antv tentunya. Sasa Zečević. Oh, keraguan di lini pertahanan cukup berbahaya kali ini. Hilton Moreira, Keith Kayama Gams masuk sana cukup berbahaya. Ridwan kali ini buang yang terjadi di kotak penalti dari PSMS Medan tadi akibat salah pengertian di antara dua center back PSMS Medan yang cukup mengejutkan tadi. Ponario kali ini offside nampaknya. Keputusan dari linesman melihat pergerakan dari Hilton yang seolah tidak percaya bahwa dirinya terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu. Ya, ini tentunya bukan hari yang baik bagi Hilton Moreira, di mana bukan hanya ia terus mendapatkan ataupun terjerumus dalam perangkap offside dari lini belakang PSMS Medan, namun juga mendapat perlawanan yang keras dari lini belakangnya, di mana Handriawan dan juga Wawan Widiantoro yang bertugas di sana tampil begitu percaya diri menghadang Hilton Moreira. Dan sedikit mengejutkan juga di mana Keith Kayama Gams sepanjang pertandingan ini baru mendapatkan satu peluang Adit. Ya. Sebuah peluang one on one memang, dan ini dia peluang dari PSMS Medan. Lagi-lagi peran ataupun faktor dari Ferry Rotinsulu sangat besar terhadap kesuksesan Sriwijaya FC menjadi salah satu tim dengan rekor defense terbaik di Indonesia Super League setelah Persija Jakarta. Betul sekali. Dan reaksi kekecewaan dari caretaker manajer Soeharto tadi di samping lapangan menggambarkan begitu panasnya dan begitu pentingnya 3 poin yang harus diraih pada sore hari ini. Kembali peluang In Kyun Oh, tembakan langsung yang sangat tajam dan mengarah pada gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, In Kyun juga tampil tambah percaya diri karena memang ini adalah partai yang sangat penting bagi In Kyun setelah ia didera cedera yang cukup berkepanjangan. Iya. Dia melakukan syuting dengan sekeras-kerasnya. Sayang sekali eksekusi dari In Kyun Oh jauh melambung di atas gawang Ferry Rotinsulu. Dan kita lihat gerakan yang tidak jelas dilakukan oleh Hilton Moreira tadi membuka peluang bagi In Kyun Oh untuk memberikan ancaman, membuat Ferry Rotinsulu cukup kecewa tadi dengan apa yang dilakukan oleh pemain asal Brazil itu. Dalam pertemuan di Piala Segitiga yang berlangsung di Jakarta, Sriwijaya FC berhasil melakukan PSMS Medan dengan skor meyakinkan 3-0, namun suasananya sudah berbeda dan berubah. Dengan keadaan PSMS yang seakan hidup kembali di bawah asuhan dari Soeharto, dan tembakan langsung dari Ridwan tadi. Kontak dengan bola yang tidak bersih sehingga mengakibatkan tembakan yang jauh dari apa yang diinginkan oleh Ridwan tentunya. Slice tadi, tembakan langsung yang meninggalkan jauh lapangan permainan. Ponario kali ini. Dan
Ridwan kembali, Keith Kayama-Gams. Tembakan langsung Keith Kayama-Gams nampaknya. Mencoba melakukan kerjasama, kita lihat. Duet Cahill. Kayamba dan juga Hilton yang sejak babak pertama tadi masih belum bisa menemukan koneksi terbaik. Di antara kedua pemain ini sudah tercipta 21 gol bagi Sriwijaya FC. Jadi Gattuso, pemain yang selalu bekerja ekstra keras, menggalang pertahanan. Kita lihat Ponario bersama dengan Supardi. Ridwan, oh handball nampaknya dari Supardi. Luis Peña memikirkan opsi tendangan apa yang akan dia berikan untuk menekan pertahanan dari Sriwijaya FC. Pendek nampaknya pilihan terbaik kepada Wawan Widiantoro yang mengembalikan bola kepada Luis Peña kali ini. Meninggalkan lapangan permainan. Sentuhan terakhir nampaknya dianggap dilakukan oleh Luis Peña oleh linesman. Jauh ke depan. Firman Utina gagal menggapai Keith Kayama-Gams dari kaki. Lim Junsik tembakan langsung membentur Hendriawan nampaknya tadi. Masih selamat gawang dari Marcus Haris Maulana. Sebuah serangan balik cepat, duel pemain Korea Selatan In Kyun Oh dan juga Lim Junsik sangat menarik sekali. Dan harus melakukan pelanggaran tadi Lim Junsik dengan menarik jersey dari In Kyun Oh untuk mencegah pemain yang satu ini membuka peluang bagi PSMS Medan. Offside nampaknya Choi. Pemain yang begitu bersinar ketika membela Persisam Samarinda. Dan secara mengejutkan tidak diperpanjang kontraknya dan berlabuh untuk tim PSMS Medan pada Indonesia Super League musim ini. Oh, sangat marginal sekali keputusan dari linesman tadi. Bergerak di antara Mahyari dan juga Thierry Gattuso. Lagi-lagi ciri dari Choi Dong-soo. Memecah konsentrasi pemain bertahan Sriwijaya FC. Hari yang sangat panjang bagi Hilton Morera. Kesulitan untuk melepaskan diri dari kawalan Denny Rumba. Crossing kepada In Kyun Oh. Kontrol yang cukup menawan dari In Kyun Oh. Choi Dong-soo kali ini. Baik sekali, apakah sebuah pelanggaran? Tidak pelanggaran. Aeng Suarlan mengatakan play on. Keputusan yang sangat cepat dan begitu berani dilayangkan oleh Aeng Suarlan yang melihat dalam posisi yang sangat sempurna tadi. Apakah Choi dilanggar atau tidak? Ada sedikit protes dari Anton Samba nampaknya untuk Aeng Suarlan. Harus tenang, harus menjaga emosi Anton Samba. Pemain tengah yang memang menjadi kunci dari PSMS Medan pada sore hari ini. Akan sangat merugikan apabila Anton mendapatkan kartu dari Aeng. Dan ini dia, ya memang terjadi sebuah diving nampaknya ketika Marcus Bahtiar sama sekali tidak memberikan tekanan terhadap Choi. Ini dia tayangan ulang, ada kaki kiri yang sedikit mengena memang dengan ujung sepatu, tapi tentunya tidak bisa membuat seorang pemain seperti Choi untuk jatuh dengan mudah. Dan Aeng saya pikir mengambil keputusan yang cukup penting. Minimal tadi kontak yang terjadi. Dan begitu Choi merasakan adanya sedikit sentuhan terhadap sepatu atau ujung sepatunya tadi, dia langsung menjatuhkan badan. Suatu hal yang memang lazim dilakukan oleh pemain depan di dalam kotak penalti untuk mencari keuntungan bagi timnya tentunya. Dan dilihat dengan jeli dalam posisi yang cukup baik tadi pengamatan dari Aeng Suarlan. Mengakibatkan dia langsung mengambil keputusan play on. Masih tetap 0-0. Masih berjalan menarik dan begitu berimbang. Derby andalan sekali ini, kedua tim tidak ingin kecolongan gol, kedua tim ingin memuaskan pendukung mereka tentunya. Hilton Morera cukup cermat tadi, melewati kawalan dua pemain, kali ini mencoba melewati Denny Rumba. Hilton Morera masuk kotak penalti, Firman Utina terbebas nampaknya Ridwan, oh, peluang yang sangat matang, namun tidak bisa dimanfaatkan oleh Ridwan dengan gawang yang sudah cukup terbuka tadi. Ya, ini adalah kontribusi yang positif dari Firman Utina
yang maju secara mendadak ke lini depan dan memberikan saudara umpan yang sangat baik kepada M. Ridwan. Tinggal berhadapan dengan Marcus Haris Maulana. Ya, kita saksikan dimulai dari Hilton. Firman, begitu baik visi dari Firman Utina, sebenarnya ia mendapatkan kans untuk melakukan shooting. Memberikannya kepada M. Ridwan, saya pikir ini adalah peluang terbaik dari Sriwijaya FC setelah peluang yang diperoleh oleh Hilton ataupun Kit Kemba Gams. Begitu dekat kans dari M. Ridwan, namun tampak tidak tenang mengeksekusi peluang yang hadir. Dan lagi-lagi Adi Marcus Haris Maulana menjadi momok pada saat terjadi situasi one-on-one dengan para pemain Sriwijaya FC. Ferry keluar dari sarangnya tadi, berupaya menggapai bola di udara namun gagal. Sebuah lemparan ke dalam cukup mengejutkan tadi ketika Ridwan tidak bisa memanfaatkan peluang yang sudah cukup terbuka. One-on-one dengan Marcus Haris Maulana, sebuah side foot effort yang justru melayang jauh dari target gawang PSMS Medan. Tentunya sebuah pukulan bagi Kasar tadi ketika mendapatkan peluang yang sangat matang partai tandang seperti ini. Inkyun-oh. Oh, mengejutkan tadi. Upaya dari Inkyun-oh yang dapat dengan mudah dipotong oleh Ridwan. Fiorentina flip on yang gagal. Lagi sebuah serangan coba dibangun oleh PSMS Medan. Seakan tersentak dengan peluang Ridwan tadi. Anak-anak Medan keluar menyerang dan langsung merespon secara positif tantangan yang diberikan para pemain Sriwijaya FC yang sudah mulai berani menusuk ke dalam pertahanan PSMS Medan di babak kedua ini. Ya, sejak dimulainya pertandingan ini memang respon dari tim PSMS Medan sudah sangat jelas bahwa mereka ingin mencoba meraih kemenangan, sehingga para pemain pun tidak tampil gugup, di mana mereka meskipun tampil miskin kreasi, namun permainan mereka sangat simpel. Pada saat mereka menguasai bola, mereka akan coba untuk terus memberikan pressure terhadap lini pertahanan Sriwijaya FC. Dan Inkyun-oh setelah di babak pertama tadi tidak mendapatkan porsi yang besar, kali ini terus-menerus mendapatkan kans untuk melepaskan umpan-umpan ke dalam daerah pertahanan Sriwijaya FC. Ini dia sebuah break yang cukup berbahaya dipimpin oleh Firman Utina yang mencoba melewati 2 bahkan 3 pemain bertahan dari PSMS Medan. Datang membantu Hilton Morera masuk ke kotak penalti PSMS Medan. Hilton Morera secara kick yang terlepas. Oh, Ridwan kembali melakukan miss kick di momen yang sangat penting. Pengalaman pemain yang satu ini tidak bisa dimanfaatkan untuk memecah kebuntuan partai sore hari ini. Masih tetap 0-0. Ya, sebuah penyesalan besar tentunya bagi M. Ridwan, di mana secara beruntunnya mendapatkan peluang yang sangat baik untuk menghasilkan gol bagi timnya. Sebuah demi yang baik dari Kit Kemba Gams untuk melepaskan saudara umpan dari Hilton kepada M. Ridwan. Namun tampaknya juga M. Ridwan sedikit terkejut mendapatkan bola setelah Kit Kemba Gams melakukan dummy. Namun tentunya dengan pengalaman dan kelas seorang M. Ridwan, seharusnya 2 peluang sudah bisa dia manfaatkan untuk membuat setidaknya 1 gol bagi Sriwijaya FC. Dan baru saja kita melihat secara ilegal tadi Thierry Gattuso melanggar pemain Korea Selatan Choi Dong-soo. Ya, sebenarnya dari body language Thierry Gattuso terlihat ia pun sangat frustrasi menanggapi gerak-gerik dari Choi Dong-soo yang terus menyulitkan seorang dirinya untuk memperoleh sebuah kawalan. Apakah akan kecolongan 1 gol bagi tuan rumah? Luis Peña sangat baik mengarahkan bola pada Sasa Zečević tadi. Umpan yang begitu manis menuju kepala dari Sasa Zečević. Beruntung masih bisa diamankan di pertahanan Sriwijaya FC. Andriawan center back andalan dari PSMS Medan. Ini dia masih tampak sabar. Tampak FC dan juga Smack tentunya setia mendukung PSMS Medan Ayam Kinantan. Oh, pelanggaran terhadap M. Ridwan nampaknya. Kaki yang mengenai bagian perut dari M. Ridwan, dari Hendriawan tadi. Ya, satu hal positif dari kubu PSMS Medan adalah para pemain tidak terlalu banyak melakukan overreaksi ataupun melakukan protes-protes yang berlebihan terhadap keputusan wasit yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Dan ini sangat penting untuk menjaga ataupun mengontrol emosi para pemain yang memang di pertandingan ini terlihat diinstruksikan untuk tampil keras dan juga terengginas. Marcus Haris Maulana menjadi penjaga gawang yang sangat sukses di pertandingan sore hari ini, di mana 3 kali
mendapatkan situasi one on one dengan para pemain tim lawan, di mana para pemain tersebut tidak berhasil menceploskan bola ke dalam gawangnya. Dan ini dia 3 pemain veteran yang memang dimiliki oleh Sriwijaya AFC. Dan kesemuanya memiliki skill set yang mumpuni untuk mengeksekusi tembakan bebas dari jarak seperti ini. Baik Firman, Ponario, dan juga Keith Kayamba. Harus berhati-hati Marcus Haris Maulana. Keith Kayamba nampaknya sudah dilakukan tembakan. Keith Kayamba membentur pagar hidup dan sebuah upaya dari jarak jauh yang tidak terarah tadi dilakukan oleh Lim Junsik. Pemain yang memang tidak terkenal dengan kemampuannya menciptakan gol, namun salah satu pemain gelandang bertahan terbaik di Indonesia Super League tentunya. Ya, ada indikasi juga Lim Junsik lebih diinstruksikan untuk berada di belakang. Ya. Karena memang tipikal pemain dari Luis Peña yang secara mendadak bisa menunjukkan kreativitas tinggi. Tentu sangat diwaspadai oleh lini pertahanan dari Sriwijaya FC dan dibutuhkan Lim sebagai seorang penghalang pertama sebelum Luis Peña ataupun Osas Marvelius Saha yang meskipun adalah seorang penyerang juga memiliki tingkat skill individu yang sangat tinggi, ya, bisa menerobos ke jantung pertahanan. Dua peluang mutlak menjatuh pada kaki dari M. Ridwan. Nampaknya tidak bisa dimanfaatkan dan masih menjadi sebuah pemikiran bagi seorang Ridwan yang nampaknya sedikit kesal dengan apa yang terjadi. Jika dirinya tidak mampu mengkonversi 2 peluang menjadi gol bagi Sriwijaya FC. Lim Junsik bersama dengan Keith Kayamba Gams kali ini. Umpan yang sangat baik menuju Hilton Morera. Tekanan dari sisi sebelah kanan, mencoba melewati Denny Rumba kembali yang selalu setia mendampingi Hilton Morera sepanjang pertandingan. Firman bersama dengan Hilton yang sangat baik, offside nampaknya. Offside nampaknya Hilton Morera. Dan kali ini tidak ada komplain dari pemain asal Brazil ini dan nampaknya dia sadar sudah melakukan kesalahan. Ya, dan juga sangat disayangkan bahwa Hilton belum mampu untuk menangkal perangkap offside yang diterapkan oleh PSMS Medan. Jika kita hitung sudah 4 kali, ya betul jelas masuk dalam perangkap offside PSMS Medan Hilton. Ya. Baik sekali dan sangat efisien taktik offside yang diterapkan oleh Sasa di lini belakang PSMS Medan. Terlihat tadi Sasa begitu lekas maju untuk menerangkap Hilton Morera. Pelanggaran yang kurang perlu tadi dilakukan oleh Mahyadi yang justru berakibat sebuah tekanan lagi-lagi dari set piece. Yang sejauh ini dalam beberapa upaya set piece dari PSMS Medan kerap kali memberikan pressure terhadap Ferdinand Sulu. Ponario gagal tadi. Zulkarnain tembakan langsung. Lagi-lagi menyamping di sisi sebelah kiri gawang dari Ferdinand Sulu. Upaya dari Zulkarnain. Denny Rumba tampil cukup baik menjaga pos back kanan bagi PSMS Medan. Harus berhati-hati Sasa Zecevic menjaga pergerakan dari Keith Kayamba tadi, sedikit dorongan dari Kayamba Gams dilakukan kepada Sasa Zecevic, pemain asal Serbia yang pada musim lalu memperkuat Persiwa Wamena. Penampilan stabilnya ya, membuat PSMS tertarik untuk merekrut seorang Sasa Zecevic. Betul, penampilan Sasa juga di 3 pertandingan terakhir sangat stabil. Kali ini lagi-lagi Sasa menjadi starter bagi timnya ya. Dan dengan sukses bisa berhasil mematikan Keith Kayamba Gams. Bahkan kita bisa menghitung bahwa Keith baru saja memperoleh 1 peluang sepanjang pertandingan ini, menandakan bagaimana Keith Kayamba Gams yang menjadi inspirator dan juga pencetak gol terbanyak bagi Sriwijaya FC mendapat pengawalan yang sangat ketat dari Sasa. Pelanggaran tadi dapat dilakukan oleh Firman Utina dan masih tergeletak. Kalau saya tidak salah Denny Rumba nampaknya. Kartu kuning dilayangkan oleh Ail Suaman pada Firman Utina.
akan sangat disayangkan apabila Denny Rumba mengalami sedikit masalah di bagian ankle-nya dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pemain yang begitu penting untuk sisi defense dari PSMS Medan. Dalam tayangan ulang kita lihat apa yang terjadi tadi. Cukup berbahaya tadi. Betul. Sangat beruntung Firman Utina hanya mendapatkan kartu kuning karena sama sekali tidak ada niat untuk mengincar bola. Ya, tidak ada niat untuk mengincar bola dan dia tampak dengan sengaja menginjak ankle Denny Rumba. Sebuah pergantian yang cukup menarik dari Soeharto. Luis Peña yang tampil begitu baik, begitu instrumental untuk setiap penyerangan dari PSMS Medan digantikan oleh Alamsyah Nasution. Ya, sebenarnya Luis Peña memang menjadi inspirator ya bagi tim PSMS Medan, namun saya melihat ini lebih kepada kebutuhan dari strategi PSMS Medan, di mana sejauh ini mereka sudah berhasil menahan Sriwijaya FC untuk tidak mencetak gol. Maka mereka juga sangat penting untuk menjaga stamina dan fisik para pemainnya sehingga dimasukkan pemain yang lebih segar lagi, Alamsyah Nasution, pemain yang memiliki naluri defensif yang lebih baik lagi sebagai seorang gelandang bertahan. Langkah yang sedikit mengherankan namun tentunya caretaker Soeharto tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Peluang bagi Osas Marvelous Saha. Diberikan keleluasaan di kotak penalti, kita lihat Osas Marvelous Saha. Sayang sekali, sama sekali tidak ada bantuan dari Inkin O tadi untuk masuk. Memberikan bantuan kepada Osas Marvelous Saha. Pemain yang sudah menciptakan 3 gol bagi PSMS Medan di musim ini, Osas Marvelous. Wawan Widiantoro. Bersiap nampaknya Poci Rifai. Disiapkan oleh Kashar tadi untuk masuk. Wawan. Inkin O. Osas Marvelous Saha. Pas Anton Samba. Bola sudah melewati garis tadi nampaknya. Ketika ingin dikuasai oleh Alamsyah Nasution dan Poci Rifai menggantikan M. Ridwan. Penampilan yang cukup mengecewakan dari Ridwan ketika mendapatkan 2 pulang dan tidak bisa membuat atau memberikan gol bagi Sriwijaya FC. M. Ridwan ditarik. Memang ini menjadi keputusan yang sangat perlu dilakukan oleh Kashar tadi. Juga perlu melakukan penyegaran di lini depan Sriwijaya FC. Dengan masuknya Poci Rifai tentu ini akan menambah keleluasan bagi Kit Kayamba Gams. Dan ia akan ditemani oleh Poci Rifai yang juga dikenal memiliki kemampuan untuk memberikan asis yang baik. Baik sekali Hilton Moriera. Namun lagi-lagi pembacaan arah bola yang baik dari Hendriawan. Kita lihat Samsul yang nampaknya bercanda dengan M. Ridwan tadi di bench pemain Sriwijaya FC. Poci Rifai, darah segar yang dimasukkan oleh Kashar tadi langsung mengancam lini pertahanan, berupaya melewati Sasa Zecevic tadi. Inkin O, salah satu penampil terbaik bersama juga dengan Choi Dong-su tentunya. Pelanggaran cukup keras tadi terhadap Choi. Dilakukan oleh Markus Bahtiar dan lagi sebuah kartu kuning diberikan. Sasa melakukan komplain karena 2 kaki tadi, sebuah challenge dari Markus Bahtiar. Ya, saya pikir sah-sah saja bagi Sasa untuk melakukan protes. Karena memang ia melihat bahwa Markus ataupun Thierry Gattuso sudah sering kali melakukan pelanggaran terhadap Choi Dong-su. Masih beruntung bagi Choi Dong-su, ia masih bisa melanjutkan permainan setelah menjadi pemain yang begitu banyak dilanggar di pertandingan ini. Ya, ini dia tayangan ulang atas apa yang dilakukan oleh Markus Bahtiar. Kita lihat dalam tayangan ulang. 2 kaki. Sangat beruntung lagi-lagi, sangat beruntung. Ini adalah sebuah challenge yang sangat berbahaya, Bina. Ya, menurut peraturan baru dari FIFA di mana pelanggaran 2 kaki, apakah mengincar kepada bola ataupun kepada kaki seorang pemain seharusnya mendapatkan hukuman kartu merah. Sangat beruntung bahwa wasit yang bertugas Aing Suarlan masih bermurah hati, hanya memberikan peringatan dengan kartu kuning kepada Markus Bahtiar. Betul sekali, keempat bagi Sriwijaya FC. Sangat beruntung Sriwijaya masih bermain dengan 11 pemain ketika Firman dan juga Markus Bahtiar melakukan 2 tackling yang cukup berbahaya. Osas Marvelous Saha kali ini lagi-lagi belum bisa memberikan ancaman terhadap gawang Ferry Tensuru. Harus menjaga emosi permainan mereka tentunya. Baik Markus dan juga beberapa pemain dari Sriwijaya FC
akan sangat merugikan apabila mereka diganjar oleh kartu merah di derby Andalas kali ini. Inkyun Oh baik sekali melibatkan Alam Syah Nasution nampaknya tadi. Dan inilah mungkin yang diincar oleh Soeharto. Masuknya Alam Syah Nasution dari second line bisa memecah konsentrasi pemain Sriwijaya FC dan cukup berbahaya. Kayamba Gams tadi mengendus adanya sedikit peluang. Ya, Kayamba Gams memang adalah pemain yang memiliki visi bermain yang sangat baik. Dan ia pun selalu menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk mendapat mencetak gol. Dan seperti biasanya kita saksikan bagaimana lini pertahanan PSMS Medan apabila tampil di kandang sendiri selalu tampil sangat efisien. Luis P-nya, motor dan juga otak beberapa serangan penting dari PSMS Medan yang harus nampaknya menyaksikan sisa beberapa menit pertandingan babak kedua dari bench setelah digantikan oleh Alam Syah Nasution tadi. Masih tampak cukup puas Kasatadi dengan apa yang dilihat di lapangan. Timnya masih mampu menahan PSMS Medan tanpa gol. Markus Bahtiar mengamankan bola tadi. Ancaman dari Osas Marvelous Saha. Sepak pojok dilakukan dan tentunya sebuah keuntungan bagi PSMS Medan cukup berbahaya kali ini. Sebuah heading yang penting dilakukan oleh Ponario nampaknya tadi. Hilton Morera berusaha keluar untuk memberikan serangan terhadap Sriwijaya FC kali ini. Hilton Morera cukup terbebas. Ada support dari Kayamba Gams dan nampaknya pelanggaran keras tadi dilakukan oleh Wawan Widiantoro terhadap Hilton Morera. Ya, ini sebuah pelanggaran yang jelas sekali terindikasi untuk menghentikan Hilton Morera. Tidak ada niat untuk mengincar bola ataupun mengamankan situasi dari Wawan Widiantoro. Ya, kita saksikan bagaimana Hilton setelah melakukan akselerasi dari lini belakang langsung ditebas oleh Wawan. Ya. Tidak mendapatkan kartu kuning. Ya, dan dengan cederanya Denny Rumba juga nampaknya PSMS masih belum menggantikan seorang Denny Rumba di sisi sebelah kanan. Inilah yang menarik dari Sriwijaya FC. Ketika mereka bermain tandang, selalu positif, selalu berupaya untuk menciptakan gol. Dan ini dia, pergantian yang sangat ofensif saya pikir. Firman keluar digantikan oleh Rizky Nofriansyah. Ya, dengan masuknya Rizky, berarti Sriwijaya FC bermain dengan 4 striker murni. Ya. Dan Rizky Nofriansyah bisa jadi akan ditempatkan sebagai target man bersama Kayamba Gams. Agar Kayamba Gams juga bisa melepaskan kawalan dari Sasa. Dan memang nampaknya Denny Rumba tidak bisa melanjutkan permainan. Masih sangat bersabar para pendukung fanatik dari PSMS Medan. Peluang tembakan bebas bagi Sriwijaya FC. Menghadap kepada fans mereka belada Sriwijaya Mania yang mengisi tribun utara tentunya. Dan ini dia pemain muda harapan dari PSMS Medan yang dalam beberapa partai menunjukkan penampilan gemilang di bawah asuhan Soeharto tentunya. Niko Malau sudah dimasukkan dan sebuah clearance yang baik dari Sasa Zecevic tadi. Penampilan gemilang pemain asal Serbia ini. Harus menjaga fokus dan juga konsentrasi penuh tentunya agar tidak kecolongan dari corner. Kembali sangat baik kinerja para pemain bertahan Medan mengamankan line gawang dari Markus Haris Maulana. Inkyun Oh mencoba melihat support dari rekannya yang memang cukup minimal kali ini. Pindah flank kepada Wawan Widiantoro. Menusuk dari sisi sebelah kiri kali ini pergerakan Osas Marvelous Saha, pencipta 4 gol bagi PSMS Medan sepanjang musim ini, berupaya masuk. Oh, cukup terbebas kali ini Zulkarnain. Niko, nampaknya pelanggaran dilakukan. Ya, Niko sebenarnya terlalu memaksakan diri ya. Apabila ia tadi bisa dengan cepat melepaskan umpan ke depan, ada Osas Marvelous Saha juga tadi yang berdiri sedikit bebas. Namun inilah ciri khas dari penyerang muda yang haus gol dan ingin menorehkan namanya di
catatan mencetak gol, Sriwijaya memaksakan diri dan justru melanggar Markus Baktiar. Rahmat nampaknya disiapkan untuk menyegarkan keadaan lini kanan pertahanan dari PSMS Medan. Denny Rumah yang tampil begitu sempurna dan begitu baik mengawal Hilton Moreira. Harus digantikan akibat cedera tadi setelah challenge yang begitu mengejutkan dari Firman Utina. Dan nampaknya membuat bagian ankle ataupun heel dari Rumah mengalami cedera. Flick on header dari Mario Astaman jatuh pada kaki Wawan Widiantoro. Memasuki menit-menit akhir dari partai derby Andalas, tentunya harus berhati-hati Sriwijaya FC lagi-lagi tidak memberikan hadiah-hadiah free kick seperti ini. Ya, sebenarnya tidak ada pilihan ya bagi Thierry Gattuso ataupun Markus Baktiar. Mereka kerap kali kecolongan oleh aksi para pemain PSMS Medan yang sebenarnya tidak begitu baik kreativitasnya. Sebuah dorongan yang sangat keras dari Thierry Gattuso menyebabkan Il Kyun jatuh tidak dalam posisi yang sempurna. Wajah dari Il Kyun tadi tampak cukup keras mengenai rumput Stadion Teladan dan cedera pada bagian wajah tentunya membuat perhatian khusus dari wasit Aing Suarlan dan langsung memanggil tim medis. Kita harapkan Il Kyun dapat melanjutkan pertandingan. Pemain yang tampil begitu luar biasa bagi PSMS Medan ini dia ditabrak dari belakang dan benturan kepala cukup keras tadi. Il Kyun nampaknya tidak dalam keadaan terbaik dan harus mendapatkan perawatan di sisi lapangan. Sebuah kehilangan apabila Il Kyun tidak bisa melanjutkan pertandingan untuk menutup sisa 4 menit terakhir di normal time. Betul sekali, ini pemain yang tampil impresif. Oh, ini dia terlepas, cukup berbahaya Nico. Oh, hampir saja Osas Marvelous. Dua peluang yang jatuh ke kaki Nico dan juga Osas Marvelous Saha belum bisa dimanfaatkan untuk memperdayai penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah peluang yang sangat baik sebenarnya diperoleh oleh Nico. Ya, kita saksikan bagaimana Thierry Gattuso salah mengantisipasi. Dan Yosef Nico sebenarnya sudah begitu dekat dengan Ferry, namun sedikit kebingungan akan posisi bola. Dan Osas Marvelous Saha masih beruntung bisa melakukan shooting yang sempurna. Namun lagi-lagi Ferry Rotinsulu berada pada posisi yang pas untuk menyelamatkan gawangnya. Saha lagi-lagi dan harus dibuang menuju daerah yang lebih aman oleh Thierry Gattuso. Cukup berbahaya kali ini tekanan dilakukan oleh Hilton Moreira. Masih bola dikuasai oleh Hilton Moreira. Oh, nampaknya terjadi kotak penalti, sebuah kontak tadi. Dan wasit Aing Suarlan lagi-lagi mengambil keputusan penting. Ya, ini biarkan permainan berlanjut, padahal tadi saya melihat sedikit kontak terjadi dengan kaki Hilton Moreira. Sebuah keputusan yang sangat penting yang bisa saja merubah jalannya pertandingan ini, di mana wasit Aing Suarlan menganggap bahwa bukan sebuah pelanggaran kepada Hilton Moreira. Dua keputusan penting diambil oleh Aing Suarlan, tidak memberikan penalti pada PSMS Medan dan juga Sriwijaya FC. Dan ini dia dalam tayangan ulang terlihat, ia memang terlalu mudah bagi Hilton untuk terjatuh, namun memang ada sedikit tarikan tadi. Lagi-lagi harus frustrasi pakai Hilton Moreira. Sepintas memang terlihat terjadinya kontak, namun dalam tayangan ulang nampaknya keputusan yang cukup tepat diambil oleh Aing Suarlan. Dan mengalami kram nampaknya pemain asal Brazil yang pernah memperkuat Deltras dan juga Persib Bandung. Tersisa 1 menit saja. Derby yang sudah menyuguhkan kepada kita sebuah tampilan tontonan yang begitu menarik. Silih berganti saling menyerang, permainan terbuka dan tentunya memuaskan 20.000 lebih pasang mata di Stadion Teladan Medan, termasuk mereka yang mengisi Royal Box dan juga tempat-tempat VIP. Dan ini dia Baladas Sriwijaya Mania menggunakan atribut kebanggaan mereka mendukung tim kesayangan Sriwijaya FC tentunya. Peluang mungkin bagi Osas Marvelous Saha. Tipis saja berada di samping gawang Ferry Rotinsulu. Ya, sudut yang sempit bagi Osas untuk melakukan eksekusi. Namun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyulitkan Ferry Rotinsulu. Tidak membahayakan gawang dari Ferry sama sekali.
bersama juga dengan Marcus Haris Maulana, Ferry Rotinsulu pun tampil sempurna di pertandingan kali ini. Menjadi perbedaan bagi kedua tim, bagaimana para penjaga gawang yang beraksi di pertandingan sore hari ini tampil sangat efisien dan juga tanpa cacat. 2 menit tambahan waktu dan tentunya akan kehilangan 2 poin penting bagi PSMS Medan berlaga di hadapan fans mereka sendiri. Harus ditahan imbang oleh Sriwijaya FC. Terlebih setelah ini mereka harus menghadapi Tur Jawa Timur yang cukup berat, menghadapi Persela dan juga Delta Sidoarjo. Tentunya caretaker manajer Soeharto harus memutar otak untuk memberikan strategi terbaik menghadapi 2 partai penting di Pulau Jawa. Sasa Zetsevic langsung membuang bola akibat cederanya Marcus Bahtiar nampaknya. Hari yang melelahkan tentunya bagi Marcus Bahtiar. Bersama juga dengan Thierry Gattuso. Terus-menerus menghalau Osas Marvelius, Choi Dong-soo, dan juga In Kyun Oh. Ketiga pemain yang terus bergerak aktif ke jantung pertahanan Sriwijaya FC. Dan begitu banyak benturan yang terjadi antara Marcus, Thierry Gattuso, dan juga para pemain PSMS Medan lainnya. Ya, dan nampaknya harus digantikan setelah mendapatkan sign dari Visio Sriwijaya FC. Bagi Sriwijaya sendiri, mereka akan kembali pulang menuju Stadion Jakabaring, di mana mereka akan menghadapi 2 partai yang cukup menarik, menghadapi tamunya Persisam Putra Samarinda dan juga Mitra Kukar, sebelum menutup pertandingan mereka di bulan Maret dengan kembali tampil di kandang menghadapi Persiram Raja Ampat. Dan nampaknya para penonton sudah harus menerima kenyataan bahwa poin 1 menjadi hasil yang sangat positif bagi PSMS Medan meladeni pimpinan klasemen sementara tentunya Sriwijaya FC. Nova Arianto akan menjaga pertahanan Sriwijaya FC di waktu yang tersisa tentunya. Pergantian terakhir yang dimiliki oleh Sriwijaya FC setelah masuknya Poci Rifai dan juga Rizky Novriansyah. Tambahan 1 poin bagi PSMS Medan akan membuat mereka meraih poin yang sama 14 dengan peringkat 12 Pelita Jaya. Namun memainkan 1 game berlebih dan Pelita memiliki 1 game in hand. Dan mitra sepak bola nampaknya berakhir sudah. Derby dramatis dan penuh aksi Andalas di mana PSMS Medan dan juga Sriwijaya FC berakhir dengan skor sama ketat 0-0. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.